Manga One Piece chapter 1145 dibuka dengan memperlihatkan Goldberg, Zoro, dan Sanji yang sedang berburu di Underworld. Berkat kerjasama apik ketiganya, seekor Grokisaurus pun berhasil mereka lumpuhkan dengan mudah. Setelah mendapatkan seekor Grokisaurus, Sanji terlihat bingung karena mereka tidak memiliki sake untuk memasaknya. Namun Goldberg bilang, di dalam kabin Hunter sudah ada full set perlengkapan memasak yang bisa mereka pakai. Oleh karena di halaman setelahnya kita bisa melihat kastil tempat Rod dulu sempat mengurung Luffy dan kawan-kawan di dalam sebuah diorama. Saya pikir kabin Hunter yang Goldberg maksud ini pastilah kastil tersebut. Selain itu, setelah melihat perisainya Goldberg yang bisa berbicara, Zoro terlihat penasaran apakah perisainya itu juga memiliki kekuatan buah iblis atau bagaimana. Lalu Goldberg menjelaskan kalau dulu saat ayahnya pergi menggerebek Big Mom, tanpa sengaja perisainya itu kesurupan sebuah jiwa. Dengan kata lain, perisainya itu adalah seekor Homis. Yang jadi pertanyaan, ini adalah kali pertama disebutkan kalau para raksasa pernah bentrok dengan Big Mom setelah insiden Semla di manga One Piece chapter 866-867. Padahal pada saat itu Big Mom masih belum mendapatkan kekuatan buah iblis Soru-Soru Nomi. Dan karena perisainya Goldberg yang bernama Nash memanggil Zeus dengan sebutan Zeus Sun, itu berarti dia lahir setelah Prometheus dan Zeus, alias setelah Big Mom menjadi seorang bajak laut. Jadi dengan membawa bendera apa ayahnya Goldberg ini bertempur melawan Big Mom? Karena pada masa itu Giant Warrior Pirates sudah bubar dan New Giant Warrior Pirates masih belum dibentuk. Mungkinkah dia menyerang Big Mom atas perintah Raja Harald untuk membalaskan kematian Jorul dan Mother Caramel? Karena di manga One Piece chapter 868 diceritakan kalau ada seorang raksasa yang melihat kejadian saat Big Mom tanpa sengaja memakan Mother Caramel dan semua anak panti asuhan. Kalau seperti itu ceritanya, mungkin salah satu alasan kenapa Big Mom mau join dengan kelompok bajak laut Rocks adalah karena dia butuh perlindungan dari acara balas dendamnya para kesatria raksasa Elbaf. Who knows lah. Di tempat lain, Loki bercerita kepada Luffy dan yang lainnya tentang anggota Godsnake yang menyerangnya. Kata Loki, gara-gara diserang oleh anggota Godsnake, helm Vikingnya jadi mengalami baret-baret. Untungnya, beberapa hari sebelumnya Loki sempat beli krim anti-baret untuk bodi mobil, motor, dan helm dengan cara klik link YouTube Shopping di bagian bawah video ini. Jadinya saat Luffy dan yang lainnya datang, semua baret yang ada di helm Vikingnya sudah bisa dihilangkan. Nah, Khairuddin menduga pasukan paling elitnya pemerintah dunia itu datang jauh-jauh ke negeri Elbaf untuk mengoploki Loki, gara-gara Loki pernah menolak pengesahan RUU Godsnake. Namun Loki bilang dia sama sekali tidak pernah punya urusan dengan mereka. Terlebih lagi jika dulu dia pernah bentrok dengan mereka, tentu sekarang dia sudah menjadi King of the World. Perkataannya Loki ini menurut saya cukup menarik. Alih-alih berkata jujur kalau kedatangan Godsnake ke Elbaf adalah untuk merekrutnya, Loki justru omon-omon ngalor ngidul. Menurut saya, hal ini semakin menguatkan kemungkinan kalau Loki sebenarnya sudah tahu kalau ayahnya adalah anggota Godsnake dan dia sengaja ingin menutup-nutupinya. Selanjutnya, setelah mendengar saling klaim antara Zoro dan Sanji terkait siapa yang mengalahkan si Grokisaurus, daging yang Luffy siapkan untuk Loki akhirnya matang juga. Tanpa sopan santun sama sekali, Luffy langsung menjejalkan sate dinosaurus yang masih panas ke mulutnya Loki, dan begitu mendengar Loki berteriak kesal, Luffy berkesimpulan kalau itu adalah tanda kalau kondisi Loki sudah lumayan membaik. Lalu saat Loki terlihat tersedak, Luffy langsung satset mengambil segelas sop yang masih mendidih dan segera memaksa Loki untuk menenggaknya. Melihat bagaimana Luffy memperlakukan Loki dengan sangat baik itu, Gert langsung angkat jempol untuknya. Sanji jelas langsung kaget. Dosa apa sebenarnya yang sudah Loki perbuat sampai semua raksasa membencinya? Sementara Zoro masih 100% yakin kalau janjinya Loki kepada Luffy terkait Shanks juga pasti cuman omon-omon. Menariknya, jika kalian lihat dengan seksama, di sini Zoro tampak melapisi pedangnya dengan Busho Shokuhaki hanya untuk sekedar makan sate dinosaurus. Sesaat setelah Loki agak mendingan, dia mulai bercerita kembali, kali ini terkait Akagami no Shanks. Loki bilang kekagumannya Luffy kepada Shanks mengingatkannya kembali dengan dirinya saat kecil dulu yang begitu mengagumi sosok Rocks the Sabex. Karena begitu inginnya bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks, Loki sampai nekat menantang duel Rocks the Sabex yang ogah menerimanya sebagai anak buah. Dan tentu saja, meski Shirohige sempat mengkritiknya, tetapi Rocks tanpa ampun mengoploki Loki yang saat itu masih anak-anak. Akibat kejadian itu, Loki jadi merasa kalau dirinya terlahir di era yang salah. Pertanyaannya sekarang, di sini kan Loki terlihat masih anak-anak. Rasanya tidak mungkin dong kalau dia bisa berlayar ke luar negeri Elbaf sendirian. Terlebih lagi, di sini kan Rocks bilang kalau dia datang jauh-jauh ke tempat itu bukan untuk merekrut seorang bocah ingusan. Sehingga kuat dugaan kejadian ini terjadi saat kelompok bajak laut Rocks sedang mampir ke negeri Elbaf. Jika benar seperti itu adanya, maka jadinya nyambung dengan ceritanya Goldberg di awal chapter tadi. Bisa jadi ayahnya Goldberg melabrak Big Mom saat dia dan kelompok bajak lautnya Rocks sedang singgah di negeri Elbaf ini. Yang jadi pertanyaan, untuk tujuan apa Rocks mampir ke Elbaf?
Apakah dia bermaksud merekrut beberapa ksatria raksasa Elbaf terkuat sebagai persiapan untuk menjadi King of the World? Yang jika merujuk pada perkataannya Loki tadi, itu berarti Rox sedang mempersiapkan pasukan untuk mengkudeta pemerintah dunia. Tapi sepertinya rencananya untuk merekrut beberapa raksasa gagal total gara-gara di dalam kelompok bajak lautnya ada Big Mom yang merupakan najis Mugoladoh bagi bangsa raksasa Elbaf. Fakta menariknya, di sini Rox bisa dengan teganya menancapkan pedang ke tubuh Loki kecil dan dengan santainya menyuruh Shirohige untuk diam dan menonton saja. Sehingga menurut saya, panel ini secara tidak langsung sudah mementahkan teori yang menyebutkan kalau Rox the Sebex hanyalah bajak laut ampas yang bisanya cuman omon-omon doang seperti badut bagi. Karena di sini dia bisa dengan mudah membuat seorang Shirohige tidak berani membantahnya. Nah, di waktu yang sama, Dori, Brogy, dan para ksatria raksasa Elbaf yang dibantu oleh Skoper Gaban terlihat mulai kerepotan karena monster-monster di luar nalar yang menyerang mereka nggak ada matinya. Lalu saat seekor monster yang menyerupai Loki muncul, Skoper Gaban menawarkan diri untuk menanganinya. Karena monster Loki bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya, Gaban merasa beruntung karena monster-monster yang mereka hadapi lahir dari imajinasi anak-anak, sehingga kekuatan monster-monster itu sangat jauh dari aslinya. Setelahnya, Gaban bilang yang intinya, dengan menggunakan kemampuan Ken Bunshoku Haki-nya, dia bisa mendeteksi keberadaan 3 musuh berbahaya. Gaban bilang, jika Elbaf saja sekarang sudah tidak aman-aman lagi, itu berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Di tempat lainnya lagi, para pemadam kebakaran masih belum mampu menjinakkan api yang berkobar. Di waktu yang sama, Saul yang sudah berhasil mengalahkan si monster Fenrir juga terlihat masih belum menemukan cara untuk menyadarkan anak-anak dari fenomena tidur berjalan. Sementara di bangku penonton, Saint Somers dan Gunko terlihat mulai tegang melihat anak-anak yang mereka gerakan sebentar lagi akan menembus kobaran api. Untungnya, di momen yang tepat, Jinbe berhasil menggunakan keahliannya untuk menembakkan air yang semburannya kenceng dan berhasil memadamkan api yang berkobar di depan anak-anak. Dori, Brogy, dan para raksasa lainnya yang tidak menyadari kehadiran Jinbe salah menyangka kalau semua itu adalah hasil dari kerja cerdasnya tim pemadam kebakaran. Nah, sesaat setelah Jinbe naik kembali ke atas kapal terbangnya Cullen, Gunko yang baru sadar kalau ada satu anak nakal yang absen dari sekolah, akhirnya turun tangan langsung untuk membereskan Cullen beserta para member topi jerami yang ikut serta bersamanya. Saya pikir kali ini Gunko sudah salah target. Bukan hanya karena ada Jinbe, Brook, Nami, dan Usopp bersama dengan Cullen, tetapi juga karena anak nakal yang dia target itu adalah anaknya Skoper Gaban yang di panel sebelumnya sudah bisa mendeteksi keberadaan ketiga anggota God's Knight. Sehingga saya yakin di chapter selanjutnya akan terjadi bentrokan dahsyat antara Skoper Gaban versus anggota God's Knight. Secara keseluruhan, chapter kali ini rasanya sudah mulai cepat lagi alur ceritanya, sehingga saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter 1145 ini deh. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.